Apakah kalian pernah menderita? Sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami suka dan duka. Suka dan duka datang silih berganti. Ketika mengalami suka, kita merasa berbahagia. Dan ketika mengalami duka, kita merasa menderita. Bagaimana sikap kita terhadap derita? Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan mencari tahu makna dari derita, penyebab dari derita, dan cara-cara menghadapi derita seperti yang diteladankan Buddha. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Bapak Baharudin. Namo Buddhaya. Derita juga dapat disebut duka. Duka sering hanya diartikan sebagai derita fisik, misalnya mengalami sakit dan mati. Padahal, duka juga berarti ketidakpuasan dalam hidup. Ketidakpuasan ini terwujud dalam kesedihan, kekecewaan, keputusasaan, ataupun kekhawatiran. Buddha menyatakan bahwa penyebab duka adalah nafsu. Nafsu disebabkan oleh keserakahan, kebencian, dan kekelirutahuan. Salah satu penyebab munculnya nafsu adalah keserakahan. Bagaimana cara kita mengurangi sifat serakah? Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Umat Buddha biasanya berpuasa pada hari Uposatha. Dalam agama Buddha, hari Uposatha dilakukan pada tanggal 1, 8, 15, dan 23 tiap penanggalan bulan. Pada tanggal-tanggal tersebut, umat Buddha dapat berlatih 8 sila atau atasila. 5 sila pertama dari 8 sila atau atasila sama isinya dengan 5 sila dari Pancasila Buddhis. Pada sila ke-6 berbunyi, saya bertekad akan melatih diri tidak makan setelah tengah hari atau setelah pukul 12 siang hari. Dengan menjalankan sila ke-6 pada 8 sila atau atasila, berarti umat Buddha telah menjalankan puasa. Tujuan umat Buddha berpuasa dengan tidak makan setelah tengah hari atau setelah pukul 12 siang hari adalah untuk menahan diri dari kebiasaan makan di malam hari dan untuk mengurangi keserakahan sehingga dapat mengurangi nafsu yang menimbulkan derita. Kita juga dapat meneladani cara-cara untuk menghadapi derita seperti yang diteladankan Buddha pada saat bertapa. Pada awal pertapaannya, Pertapa Siddhartha percaya bahwa praktik menyiksa diri dapat membimbingnya untuk mengakhiri penderitaan mengikuti kepercayaan para petapa lain. Cara pertama yang digunakan oleh beliau adalah menggemeretakkan gigi, mendorongkan lidahnya untuk menekan langit-langit, sehingga keringat mengalir di tubuhnya, hingga beliau mengalami penderitaan hingga terasa mencekik leher. Kemudian beliau menyadari bahwa ini bukan jalan yang benar, maka beliau mengubah cara pertapaannya. Cara kedua yang digunakan oleh beliau adalah menahan nafas hingga udara tertekan di telinga. Kemudian beliau merasakan sakit kepala dan sakit perut dan tubuhnya terasa terbakar. Meskipun demikian, beliau tidak pernah menyerah. Beliau akhirnya menyadari bahwa cara kedua ini juga bukan jalan yang benar. Maka beliau mencoba cara lain. Cara ketiga yang digunakan oleh beliau adalah beliau berpuasa hingga tubuhnya kurus, kulitnya gelap, urat-urat terlihat di badannya. Beliau lelah dan merasakan penderitaan hebat sampai rambutnya rontok dan berdarah. Beliau merenungi kembali metode pertapaan yang telah dijalaninya selama ini.
Beliau telah berusaha melakukan praktik penyiksaan diri yang bahkan tidak sanggup dilakukan oleh orang lain. Tetapi, mengapa beliau belum juga mencapai penerangan sempurna? Dewa Saka melihat petapa Siddhartha, merasa cemas dalam mencari jalan untuk mencapai penerangan sempurna. Kemudian Dewa Saka mendapatkan ide untuk membantu petapa Siddhartha dengan menggunakan alat musik gitar dan memainkan musik dengan 3 cara yang berbeda. Pertama, gitar dimainkan terlalu kencang sehingga senarnya putus. Kedua, gitar dimainkan terlalu lemah sehingga tidak bersuara. Ketiga, gitar dimainkan tidak terlalu kencang ataupun longgar sehingga menghasilkan suara yang merdu. Dari permainan gitar yang didengar oleh beliau, akhirnya petapa Siddhartha mengerti bahwa seorang petapa harus mengikuti jalan tengah untuk mencapai penerangan sempurna. Demikianlah penyiksaan diri yang dilakukan petapa Siddhartha. Usaha sungguh-sungguh, penuh semangat, tak kenal lelah, tak kenal takut akan kematian yang bisa menimpanya. Bagaimana menurut kalian perjuangan petapa Siddhartha yang penuh derita ini? Dapat kita simpulkan bahwa asal mula duka atau derita adalah nafsu yang salah satunya disebabkan oleh keserakahan. Dengan melakukan puasa pada hari Uposatha, kita dapat berlatih untuk mengurangi keserakahan. Perasaan menderita juga biasanya muncul ketika kita merasa putus asa, ketika kita menemui halangan dan rintangan untuk mencapai tujuan atau cita-cita kita. Oleh karena itu, hendaknya kita merenungi kembali perjuangan petapa Siddhartha sebelum mencapai kebudaan. Petapa Siddhartha memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan yang mulia, yaitu untuk menemukan dharma, untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Kita harus meneladan perjuangan petapa Siddhartha dengan tetap semangat dan pantang menyerah untuk mencapai cita-cita kita, walaupun kita menemui halangan atau rintangan yang membuat kita merasa menderita. Nah, apakah kalian sudah memahami cara menghadapi derita seperti yang diteladankan Buddha? Jika belum, silakan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas, latihan, dan penilaian. Jika sudah selesai, silakan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya. Namo Buddhaya.